Indonesia. Kita pada malam hari ini, saya Nyonya ditemani dengan partner saya yaitu Amophobia, akan mengcasting pertandingan region turni final, dari mana pada hari ini adalah non-budget deck tepatnya ya. Iya, Dan non-budget. ya, tampaknya kedua pemain sudah siap. Saya akan mengupload dulu link bracketnya mungkin supaya pada bisa lihat. Yang nanti akan saya copy paste lagi tentu saja. Dan di finalis ini kita memiliki dua pemain, yaitu satu adalah Badgers 89, di mana yang lain adalah Corvinus yang sudah lumayan sering mengikuti pertandingan di Hearthstone Indonesia. Tapi Badgers ini adalah suatu pemain baru, tampaknya saya belum pernah lihat sebelumnya juga. Apakah kamu pernah dengar mengenai pemain ini? Ya, saya juga belum pernah melihat Badgers. Tapi untuk Corvinus memang sudah cukup reputable ya di Hearthstone Indonesia. Iya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa mereka berdua melewati pemain-pemain yang tidak bisa diremehkan juga dalam langkahnya menuju ke final. Seperti pada ronde pertama Badgers melawan Subakoba yang merupakan salah satu pemain yang cukup senior di sini. Dan juga pada semifinal Badgers mengalahkan Hyude yang adalah salah satu legend di Hearthstone Indonesia. Iya, satu achievement yang luar biasa. Di lain sisi juga kita melihat Corvinus juga mempunyai bracket yang tidaklah mudah, karena kita melihat di round 3 dia ketemu Xiaoqi. Betul, Dan juga Xiaoqi pada salah round satu pemain Liga A. Salah satu pemain Liga A, dan juga semifinal dia ketemu pemain Liga A sekali lagi, yaitu Ruede. Ya, betul sekali. Jadi cukup menarik untuk disaksikan pertarungan yang seru antara kedua pemain ini. Dan tampaknya dengan demikian kita boleh mulai pertandingan ya. Saya coba connect dengan mereka berdua. Apakah Mubia sudah ada friend dengan kedua pemain? Untuk Badgers saya masih akan melakukan add terlebih dahulu. Iya, oke. Dan mereka sudah menyelesaikan drafting juga di sini. Draftingnya ini juga sedikit unik karena kedua tim sebenarnya kedua pemain mengedraft Paladin. Oke. Jadi kelas yang dipakai oleh kedua pemain adalah Paladin, tetapi kelas lainnya masing-masing memilih kelas yang berbeda untuk kedua kelas lainnya. Iya. Dan di sini kita lihat Badgers mengambil Warlock dan juga Hunter. Jadi kalau secara saya nggak pernah lihat Badgers main, tapi kalau ketiga deck ini bertipe sama, maka tiga-tiganya ini biasanya bertipe agro semua harusnya ya. Ya, betul sekali. Di lain sisi Corvinus lebih memilih tipe kontrol dengan midrange, jadi mungkin prediksi saya ini adalah midrange Paladin dan juga combo Druid serta Patron Warrior mungkin. Oke. Cukup menarik di sini bahwa combo Druid dan Patron akan melawan Hunter yang kemungkinan adalah midrange Hunter mungkin? Midrange Hunter ataupun face Hunter tampaknya nggak akan jadi masalah bagi Patron menurut saya. Tapi agak sedikit masalah buat Druid. Oke. Kira-kira apakah bisa menebak mungkin Warlock jenis apa yang akan dibawa oleh Badgers, mengingat Warlock adalah salah satu kelas yang cukup fleksibel. Saya harap dia membawa deck yang lebih fleksibel seperti Maligos Warlock sebenarnya saya rasa. Tapi kalau ternyata dia membawa Zoo, maka itu saya bisa lumayan yakin bahwa tiga deck ini dibawa adalah tiga deck agro semua. Oke, tampaknya pertandingan sudah akan dimulai. Di mana Corvinus dengan Paladin dan Badgers dengan Hunter. Dan tipe apa kan? Oh, Spinner, berarti ini adalah midrange, sudah pasti. Ya, midrange Hunter dibawa oleh Badgers di sini. Turn kedua, mainkan Fletching Trap. Bahkan ini main yang bagus, mengetahui Knife Juggler memiliki value yang cukup tinggi. Sini. Oh, pilihan untuk memainkan Annual Companion tampaknya berbuah manis karena menghasilkan Leo itu adalah best case untuk keadaan seperti ini.
Dengan demikian, Badger bisa menggunakan Wave Spinner untuk membunuh Knife Juggler. Dan tampaknya ada sedikit problem koneksi dengan Amophobia. Saya akan coba untuk call kembali. Dari sini kita melihat bahwa Corvinus memainkan True Silver Champion, di mana ini adalah Stapleton keempat daripada Paladin. Walaupun dengan demikian, Badger agak sedikit canggung untuk mainkan Strider karena di sini bisa langsung mati dari True Silver Champion juga saja. Dan Corvinus memiliki kesempatan untuk memainkan Strider juga nampaknya. Walaupun harusnya dia sadar bahwa ini adalah Freezing Trap, dimana memainkan Pocket Strider saja bukanlah hal yang bagus karena hanya akan digunakan untuk memprok. Oke, mohon maaf saya kehilangan koneksi. Iya, nggak ada masalah. Saya akan berusaha untuk masuk kembali. Apakah Amophobia sudah masuk ke dalam game lagi? Maaf, sebentar. Ini kelihatannya masih ada yang kurang. Saya akan tutup sebentar Skype. Oke. Di sini ada suatu hal yang cukup menarik bahwa ternyata kedua Strider menghasilkan Blood Mage Thanos. Dan suatu misplay dari Badger bahwa dia oke. Jadi suatu visual bug tadi kita lihat. Bahwa Anton, tombol Anton terpencet lebih dahulu sebelum Mage Handles keluar dari tangan. Di sini Aldor Peacekeeper dimainkan. Somehow kita nggak melihat Corvinus memainkan Harrison Jones nih, padahal menurut saya Harrison Jones adalah kartu yang sangat bagus untuk dimainkan karena dia bisa memproc Freezing Trap dengan Harrison Jones dan dia bisa mengunci weapon kedua daripada Badgers. Dan di sini movement daripada Badgers tidaklah apakah sudah terkonek dengan kamu? Ya, oke, mohon maaf atas gangguan teknisnya. Saya sedang dalam proses untuk masuk kembali di dalam game. Oke, tidak ada masalah. Di sini sebenarnya ada sedikit main yang cukup menarik sebenarnya daripada Corvinus, di mana Corvinus tidak memilih untuk memainkan Harrison Jones di depan Badgers yang memiliki Eagle Hornbow tadi. Memilih untuk memainkan apa? Dia memilih untuk memainkan Aldor Peacekeeper daripada memainkan Harrison Jones. Padahal minion yang berada pada Badger hanyalah Mage Handles. Itu cukup menarik. Cukup aneh. Dan sekarang, di sini Badgers tampaknya memainkan satu kartu yang tidaklah lazim dimainkan, yaitu Troxor. Artinator, oke. Walaupun kita semua tahu bahwa Troxor di deck melawan Paladin bukanlah kartu yang sampai wah kali, karena Equality Consecration tetap akan meng-clear board, menyisakan Troxor ya. Sebenarnya Troxor dengan 3-3. Ya, tapi di sini cukup menarik bahwa Badgers membawa kartu yang kurang umum. Dan Isan Mystic di sini sebenarnya adalah kartu yang sangat penting, di mana dia berhasil mengambil Snake Trap, dan dengan adanya Knife Juggler maka ini jadi suatu threat yang cukup besar. Betul sekali. Dan di sini apabila Badgers memilih untuk trade, maka Knife Juggler akan mendapatkan value-nya dari 3 snake yang akan dimunculkan oleh Snake Trap. Apabila nggak mau, jadi mungkin yang jangan dilakukan oleh Badgers setelah mainkan kill command kepada Knife Juggler mungkin. Tapi itu bukanlah play yang maksimal juga kan? Betul sekali. Jadi sebenarnya di sini agak sedikit awkward bagi Badgers. Mungkin dia memilih untuk memainkan dia mainkan Eagle Hornbow dan akan memproc Snake Trap di sini.
Berarti dia akan membunuh kesan mistik nanti? Ya, kelihatannya target diarahkan kepada kesan mistik dan Dia akan kehabisan waktu. Saya nggak melihat adanya apakah penyerangan dari Trok. Apakah sempat menyerang Trok? Tidak namanya. sayang sekali. Oke, tadi itu mungkin menurut saya itu suatu misplay. Dia terlalu lama untuk mengeklik menggunakan Trok. Betul sekali. Kemungkinan Badgers agak terkejut dengan kesan mistik yang dibawa oleh Corvinus sehingga mungkin play yang sudah dipikirkan sebelumnya menjadi tidak bisa dimainkan sehingga dia memerlukan waktu lebih untuk berpikir kembali. Iya, dan di sini harus rencana yang dimainkan, di mana dengan demikian kita bisa melihat Badgers ini dalam keadaan sangatlah terpojok. Kita bisa lihat di mana Paladin melawan Hunter, Paladin bisa memiliki darah lebih banyak dan juga board lebih banyak daripada Hunter. Itu adalah suatu hal yang sangatlah berat untuk bisa melakukan comeback. Betul sekali. Dan dengan Alter Peacekeeper diarahkan kepada low tap dan trade dilakukan untuk membunuh Droxel. Kelihatannya sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Badgers. Ataukah masih ada kesempatan bagi Badgers untuk membalikan keadaan? Saya rasa udah nggak bisa ya kayak gini, udah terlalu jauh terlalu berat. Mengetahui Corvinus juga memiliki kartu seperti masih ada Equality tersisa, masih ada Lay on Hand, Sludge Belcher, bahkan Defender of Argus kita lihat dari tangan dia. Di depan banyaknya healing dan juga taunt seperti ini, saya rasa Hunter nggak punya kesempatan apapun. Dimana kita nggak melihat adanya Unleash the Hound daripada Hunter selama ini. Tapi masih ada 15 kartu yang ada di deck Badgers, jadi ada kemungkinan Badgers hanya belum beruntung dengan tidak berhasil mendapatkan draw Unleash the Hounds. Yep. Karena Unleash the Hound dengan Knife Juggler combo itu sangatlah kuat untuk bisa clear board. Terus sekarang dengan demikian sebenarnya ini ya hanya untuk memperpanjang saja sebenarnya. Karena disini kita tahu bahwa sebenarnya Corvinus adalah sudah mencapai 2 damage of lethal. Betul sekali. Dan juga apakah kita Corvinus tahu bahwa Hunter nggak punya kemampuan healing sama sekali. Jadi apabila di sini Corvinus memaksakan untuk go for face dengan mainkan Belcher dan juga Defender of Argus, maka itu juga bukanlah play yang terlalu jelek. Baik, dan kelihatannya game ini sudah hampir pasti dimenangkan oleh Corvinus. Dan Corvinus memilih untuk membuat beberapa taunt dan langsung go for face, dan di sini kelihatannya tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Badgers untuk mencegah lethal. Mungkin kill command kepada Strider untuk siapa tahu menghasilkan Doomsayer. Ya, itu boleh dicoba, tapi kemungkinannya cukup kecil. Ya, dan Doomsayer gagal didapatkan. Dengan begini permainan apakah masih bisa selamat? Mungkin tidak, karena dia pun bisa lagi. Walaupun dia bisa selamat ratan ini, yaitu dengan mengetretkan dengan memainkan freezing trap juga, tapi ini nggak akan berefek banyak menurut saya ya. Ya, hanya akan memperpanjang permainan ini untuk 1 turn lagi. Dia akan membunuh 2 minion, lalu setelah itu dia akan memainkan freezing trap dan juga auto power. Jadi ya mungkin ini adalah the best thing he can do. Dan Corvinus ini nggak ada masalah dari Corvinus sama sekali, karena dia bisa mainkan kartu sebagai Sludge Belcher hanya untuk menjaga Savannah Highwind untuk mengambil damage yang terlalu besar. Master of Battle dan Partner Master akan dimainkan di sini namanya. Ya, dan dengan begini Corvinus memastikan kemenangannya pada game pertama ini. Dan skor sementara akan menjadi 1-0 untuk Corvinus. Dengan meloloskan deck Paladinnya. Sebenarnya tadi ini mungkin agak sedikit tegang bagi si Badger sendiri karena Badger sendiri juga sebenarnya baru pertama kali mengikuti turnamen. Ya, mungkin ini juga menjadi pressure bagi Badgers.
tampaknya di sini saya oke, terima kasih. Terus unexpected terbalik karena mohon maaf tadi pada game pertama tampaknya terjadi keterbalikan antara Corvinus dengan Badger pada saat saya spectate. Jadi untuk para viewer apabila melihat sedikit tadi keanehan dalam permainan dan juga cara kita mengcasting, mungkin itu hanya karena kita mengcasting dari sisi yang terbalik. Jadi pada game kedua ini akan saya perbaiki. Oke, dan pada game kedua Corvinus memilih untuk memainkan deck Druid, Ya. di mana Badgers memilih untuk memainkan Paladin. Yep. Bagaimana matchup ini menurut Nick? Tentu saja Paladin lebih menjadi favorit untuk melawan Druid ya selama ini. Tapi tentu saja kita kalau melihat tangan daripada Corvinus di sini dia memiliki perfect hand mulai daripada Wild Growth, Shade of Naxxramas dan juga Keeper of Rust serta Swipe. Jadi apapun yang dilakukan oleh Paladin pada awal game bisa dijawab oleh Corvinus. Oke, dan Swipe adalah salah satu kartu yang cukup baik untuk melawan Paladin karena bisa mencegah penguasaan board melalui Master dan Quartermaster. Tampaknya di sini saya juga mengalami bug sedikit berat. Ya, di sini saya juga perlu untuk Oke, di sini saya sudah kembali dan saya harus menunggu Badger untuk menginvite saya. ya, dan di sini permainan sudah memasuki turn ketiga. Turn keempat sebenarnya bagi Druid, di mana Swipe adalah permainan yang sangatlah bagus. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata yang dibawa Badger adalah suatu deck aggro, di mana Paladinnya membawa kartu Leper Gnome. Jadi itu adalah, ya, ini adalah aggro Paladin. Menarik. Dengan fakta ini bahwa Badgers mainkan aggro Paladin, apakah Badgers masih lebih diunggulkan daripada Druid? Saya rasa jika demikian Druid lebih memiliki kesempatan untuk menang kalau untuk melawan deck seperti ini, karena dia bisa main kartu seperti Druid of Claw dan itu sangat berat untuk di-remove bagi Paladin. Ya, tapi di sini kita lihat juga Druid sudah menyisakan 14 health saja. Dan untuk deck aggro 14 health sebenarnya bisa dihabiskan dengan cepat. Apakah Badgers akan mainkan Iron Big Owl di sini? Tentu saja, Iron Big Owl dan juga Wolf Rider adalah kartu yang sangat kuat, di mana dia bisa mengajukan damage 7 damage pada turn ini, menyisakan 7 darah daripada Druid. Dan dia sudah memiliki apakah Druid bisa membalikan keadaan? Bagi saya juga nggak menutup kemungkinan untuk membalikan keadaan di sini. Simple karena kita tahu Savage Roar sudah ada di tangan untuk daripada Corvinus, dan Badgers tidak mungkin clear board. Dia akan terus go for face, di mana ini akan memberi kesempatan bagi Corvinus untuk melakukan lethal dalam waktu yang next turn tepatnya. Ya. Tapi dengan Keeper of the Grove? Ya, Keeper of the Grove dan juga Savage Roar. Jika Corvinus melihat ini, maka adalah lethal bagi Corvinus. Berikan skor 2-0. Langsung bagi kemenangan Corvinus. Tapi tampak Corvinus masih belum memainkan. Apakah Corvinus akan miss lethal? Segi saya sangat berat untuk miss lethal ini, sangatlah obvious. Oke, dan Corvinus memenangkan game kedua dengan skor sementara 2-0. Game yang cukup cepat namanya. Hanya mencapai Corvinus menyisakan deck warrior-nya. Apakah ini adalah sebuah patron warrior? Saya rasa adalah patron warrior ya. Dimana sekarang lagi memang masih top tier deck dibandingkan dengan deck-deck yang lain. Di sini kalau kita sebagai posisi Badger, dimana
masih tersisa 3 kelas untuk melawan warrior, makanya agak sedikit berat. Mungkin yang akan dimainkan adalah deck warlock lebih dahulu ya, karena kita tahu warlock apabila itu adalah handlock ataupun malicos warlock, chance yang dimiliki untuk menang terhadap deck warrior adalah lebih besar. Tapi mengingat Badgers memulai dengan Hunter, apakah ini pilihan yang baik untuk melawan Patron Warrior? Saya rasa ini adalah bad matchup bagi Hunter. Oh, Nosdormu ada di tangan Corvinus. Tampaknya adalah Dragon Control Warrior. Wah, kelihatannya ini akan jadi permainan yang menarik di sini. Cukup menarik namanya. Dan saya hanya Badger di sini lebih terbentuk sedikit dengan adanya Webspinner dan juga Eagle Bow. Eagle Bow sangatlah bagus untuk bisa membunuh Eclat of Pain tentu saja. Ya. Oke, dan pada turn kedua ini Corvinus kelihatannya akan mainkan Armor Smith, ataukah Corvinus lebih memilih untuk memainkan Fiery War Axe di sini? Saya rasa Armor Smith nggak ada salahnya untuk dimainkan di sini, mengetahui yang ada di board oleh Badger adalah Webspinner sendiri. Jadi paling nggak kita tahu bahwa Corvinus akan mendapatkan 2 armor daripada Armor Smith. Ya, di sini Badgers punya kesempatan untuk langsung membunuh Armor Smith. Ya, dengan memainkan itu Hornbow menurut saya bagus untuk lebih pasti. Atau dan Badgers milih mainkan Animal Companion. Dia harus melakukan Hover atau Misha, dia menjadi kartu yang sangat jelek. Oke, Misha adalah kartu yang bagus ini. Dan di sini posisi yang cukup awkward untuk Corvinus. Iya. Dan Eclat of Pain dimainkan, di mana hanya akan mati oleh Hornbow saja. Ya, dan ini top deck Houndmasters ini sangatlah bagus karena bisa dimainkan untuk next turn. Apabila Corvinus tidak membunuh Webspinner dengan salah satu weapon yang ada di tangannya, saya rasa nggak bisa ya. Ini Webspinner akan mati pada next turn sebenarnya. Karena yang akan dimainkan Badgersnya adalah Eagle Hornbow mempunyai Eclat of Pain. Dia akan membunuh Armor Smith dengan menggunakan Misha. Dan Webspinner akan selamat, ya. Ya, dan berarti Houndmaster akan mendapatkan value yang cukup baik gitu. Iya. Di sini sebenarnya Corvinus bisa membunuh Webspinner dengan Cruel Taskmaster. Ya. Mungkin itu pilihan yang lebih bagus kalau kita melihat dari kondisi seperti ini. Apakah akan dilakukan? Dia menuntut armor up. Lebih memilih untuk armor up. Play yang nggak terlalu bagus. Ya, sebenarnya Webspinner dengan Houndmaster masih akan mati dengan Fiery War Axe. Iya. Tapi sebenarnya mungkin tadi akan lebih baik apabila Cruel Taskmaster dimainkan. Bagaimana menurutnya? Ya, tentu saja Cruel Taskmaster ini adalah play yang sangat bagus. Karena di sini Webspinner sudah mengedil ekstra 2 damage dan ekstra 5 damage kalau kita bisa melihat. Karena Corvinus harus menggunakan Fiery War Axe untuk membunuh saya lagi. Ya, Webspinner yang cukup valuable di sini. Iya. Dan di sini mungkin Badgers akan memainkan low tap untuk persiapan menuju Savannah Highmane. Mungkin memainkan Knife Juggler dan juga Knife Juggler dan juga Crocodile adalah hal yang menurut saya nggak ada masalah. Karena kalau kita tahu sebenarnya turn 6 warrior itu cukup stable, yaitu mainkan Shield Maiden ataupun Emerald Taurisan, di mana keduanya adalah bentuk minion. Jika kita mainkan low tap di sini nggak terlalu signifikan menurut saya. Tapi Badgers memilih untuk memainkan low tap-nya di sini. Yep. Dan saja di sini bisa dibunuh low tap dengan menggunakan Deathbite dan juga Cruel Taskmaster. Tapi mungkin ya memainkan Shield Maiden di sini tidak akan menjadi masalah. Di sini tentunya Badgers akan memainkan Savannah Highmane sebagai permainan yang lebih tepat. Tapi apakah low tap akan digunakan untuk trading terhadap Shield Maiden? Ataukah Badgers memilih untuk memainkan minion-minion yang lebih kecil? Menurut saya, Savannah Highmane dimainkan turn 6 adalah play yang terlalu kuat. Mengetahui Corvinus juga sudah memainkan satu Seed Slam tadi ya? Ya, betul sekali. Saya nggak ada masalah, walaupun kalau kita melihat hand Corvinus ini itu adalah simple sekali dari Corvinus karena dia bisa memainkan Taskmaster, Execute, dan juga Deathbite untuk membunuh salah satu hero. Ya, dan
Low tap digunakan untuk memukul face di sini. Nggak ada masalah juga mungkin bagi Badger karena kita tahu set Majan di sini hanya akan digunakan untuk trading kan. Jadi ya go for face nggak ada ruginya mas sekali. Ya, jadi game plan dari Hunter di sini adalah untuk secepatnya menghabisi warrior sebelum bisa melakukan kontrol terhadap board. Dan sekali lagi kita melihat di sini kartu Trok daripada Badger tampaknya hanya akan terbuang sia-sia karena kita tahu Corvinus memiliki kartu Brawl ya. Betul sekali. Jadi ya apabila yang selamat bukanlah Trok maka itu nggak akan menjadi nggak akan memiliki value yang tinggi. Tapi pada posisi board seperti ini, kira-kira apa yang akan dimainkan oleh Badgers pada turn berikutnya? Agak sedikit di mana berat ya. Mungkin kalau dia belum mainkan low tap, maka next turn mainkan low tap adalah satu hal yang sangatlah bagus sebenarnya. Tapi karena keadaan seperti ini, mungkin dia akan mainkan Hunter's Mark mungkin, dan juga Juggler Crocodile untuk mencoba membunuh Emperor Taurus. Emperor ya. Oh, dia juga mainkan kesan mistik di sini Badger. Dia memiliki beberapa kartu tag card yang sayangnya tidak akan memiliki value apapun terhadap warrior di sini. Dan ya Badger sini go for 50-50. Akankah berhasil? Ya, berhasil di sini. Dan ini posisi yang cukup baik untuk warrior karena maksud saya untuk Hunter karena warrior masih agak kesulitan atau apakah akan dimainkan Cruel Taskmaster, Execute dan Brawl di sini? Nampaknya iya, nggak ada ragu-ragu lagi dari Corvinus untuk mainkan Execute. Dan di sini apabila Corvinus bisa menstabilkan permainan, kita lihat bahwa Badgers hanya memiliki 2 kartu di handnya untuk saat ini. Dan Brawl dimainkan di sini adalah mungkin suatu misplay menurut saya. Karena simple apapun yang keluar sini akan diundur Death Bite dan ini akan memproc Snake Trap. Apabila dia memukul dulu menggunakan Death Bite, memang benar Knife Juggler akan menambah 3 tusukan, tapi everything semuanya akan hancur. Jadi di sini tentu saja memainkan Trok menjadi pilihan yang sangat bagus ya. Betul. Karena walaupun Trok akan mati oleh Execute, masih menyisakan value yaitu anak-anaknya. Beli Rockjaw Trap di sini. Dan Acolyte of Pain? Acolyte of Pain adalah top deck luar biasa. Oh, di sini nggak dimainkan Acolyte of Pain. Corvinus di sini. Di sini Corvinus melakukan misplay sangat besar dengan tidak memainkan Acolyte of Pain, jadi dia miss 1 card draw. Ya, mungkin Corvinus baru menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru untuk memukulkan Death Bite-nya. Iya. Dan Execute di sini menyisakan Rockjaw Trap. Jadi Execute kedua juga ya. Ya, dan kelihatannya Corvinus sudah menyadari misplay-nya di sini. Tentu saja bagi Badger, karena kita tahu Warrior sudah tidak memiliki hand sama sekali, satu-satunya draw card yang dimiliki oleh Corvinus hanyalah Shield Block 1 biji kalau saya salah ingat ya. Karena ini ada Acolyte of Pain kedua. Dan memainkan Knife Juggler sini bukanlah suatu play yang bagus sebenarnya. Ya, Karena dengan adanya Acolyte of Pain itu dia memblok dirinya untuk memainkan kartu lain. Harrison Jones ini bisa dibilang sebuah top deck dan Sludge Belcher itu juga top deck yang luar biasa sebenarnya. Yang tentu akan menyulitkan bagi Hunter di sini. Ya, karena ragu-ragu baik harus untuk mainkan dan dia akan membunuh Knife Juggler menurut saya dengan menggunakan Acolyte of Pain dan juga Slime. Oh, di sini Corvinus memilih untuk membunuh Rockjaw. Saya penasaran kenapa memilih untuk membunuh minion yang lebih tidak memiliki value di sini. Iya. Oh, Havor apakah akan menusuk ke Belter? Oh,
Sayang sekali. Jika itu tusukan ke Belzer, Masih ada perfect case. Kesempatan di sini untuk satu tusukan lagi. Satu kesempatan lagi. Iya, perfect. dan berhasil di sini. Tentu saja ini akan menjadi pertarungan top deck antara kedua belah pemain. Ya. Di mana yang diperlukan Corvus adalah kartu seperti Shield Lock. Oh, Snitch Old Shredder. Nggak akan terlalu bermanfaat di sini sampai nanti masih mungkin. Corvinus memilih untuk memainkan Shield Maiden di sini. Dan juga akan menggunakan Juggler tentu saja. Iya. Piloted Shredder bukan suatu draw yang terlalu oke untuk Badger sebenarnya. Bagi saya itu oke ya, karena di sini kalau kita tahu Corvinus nggak bisa clear board dengan keadaan seperti ini. Oh, tapi dengan adanya Shield Slam, Slam mengubah semuanya. Yang dimainkan di sini adalah untuk mengetrade Harrison Jones terlebih dahulu mungkin, atau dia akan armor up dengan Slam terlebih dahulu mungkin. Saya mungkin memilih untuk mengetrade Harrison Jones terhadap Shredder dulu untuk siapa tahu yang akan dijatuhkan adalah minion dengan 1 health. Iya. Tapi di sini Corvinus memilih untuk bermain lebih aman. Tapi dengan begini Corvinus belum bisa memainkan Snitch Old Shredder. Iya. Apakah mendapatkan kartu yang sangat bagus? Haunted Creeper. Oke. Bisa lumayan sticky di board. Yang diperlukan Badger sekarang adalah kartu Quick Shot menurut saya. Akan menjadi kartu yang sangat penting. Shield Block dari Corvinus akan semakin berpanjang permainan, tapi kembali Snitch tidak bisa dimainkan. Brawl kedua dari Corvinus. Sini yang diperlukan Badger untuk bisa menangkan. Oke, Savannah Hayman bukanlah kartu yang jelek. Walaupun kita tahu Corvinus memiliki Brawl, tapi ini cukup memberikan pressure sebagai Corvinus. Karena kita tahu Corvinus juga sudah memainkan 2 Belzer, maka tampaknya sudah nggak ada lagi tahun yang dimiliki oleh Warrior. Di sini seandainya Corvinus memilih untuk membunuh Savannah Hayman dengan Shield Maiden kemudian memainkan Brawl, masih punya potensi misalkan minion yang cukup solid di board Badgers untuk pelan-pelan mengurangi health dari Corvinus. Menarik di sini Corvinus memilih untuk lebih agresif. Oh, tadi kita melihat Unleash the Hounds dari Badger. Iya. Di sini apakah mungkin Badgers hanya akan go all face dan hero power? Tampaknya iya. Memainkan Unleash the Hounds di sini nggak memiliki value sama sekali. Dan mungkin ini agak sedikit lebih membuat takut Corvinus ya. Kartu apa yang bisa dimiliki sampai disimpan oleh Hunter? Oke. Nah, kita melihat sudah adanya freezing trap dari game ini, namanya belum ya? Belum untuk game ini. Jadi ini ada Armor Smith dari Corvinus yang sebenarnya adalah draw yang cukup oke di sini, tapi kelihatannya untuk mengurangi risiko lethal pada turn berikutnya, Brawl harus dimainkan. Oke. Ini menurut saya ini bukan play yang terlalu bagus untuk memainkan seperti itu. Agak sedikit awkward menurut saya. Kita lihat legendary apa yang akan Millhouse Manasbar. Bukan kartu yang sangatlah wah, tapi iya memiliki potensi cukup bagus dengan status cukup tinggi. Tapi di sini Armor Smith bisa cukup menyulitkan. Dan bakal itu apakah ini lethal? 3, 5 2 tambah 5 ya, ini lethal untuk Badgers. Tampaknya tadi memainkan Armor Speed adalah suatu hal yang salah, karena kalau dia nggak mainkan Armor Speed tadi, apakah kalau dia mainkan Dead Slide, apakah itu menjadi bukan lethal? Masih tetap lethal. Oh, masih tetap. Oke. Jadi memang bagaimanapun ini memiliki oleh Badger, dan dengan demikian game ketiga ini dimenangkan oleh Badger dengan menggunakan Hunter melawan Warrior. Oke, cukup baik mengingat ini adalah sebuah control warrior. Memenangkan permainan dengan Hunter adalah hal yang cukup baik untuk Badgers, dan di sini Badgers menyisakan deck Agro Paladin dan Warlock yang masih belum kita lihat. Dimainkan
Agro Paladin terhadap Control Warrior. Mana kartu yang lebih memiliki potensi untuk menang? Warrior cenderung punya tendensi untuk bisa menahan gempuran deck aggro, mengingat Control Warrior memiliki potensi untuk mengumpulkan armor yang cukup tebal di sini. Tapi kalau terlalu cepat, terkadang juga Warrior akan kesulitan untuk melanggar. Di sini saya mengalami error. Di sini turn 1 Badger nggak ragu-ragu untuk mainkan Abusive Virgin, di mana Corvinus bisa memainkan Armor Smith-nya dengan menggunakan Coinus ya. Dan kalau kita melihat dari hand kedua belah pemain, tampaknya handnya Corvinus di sini sebagai Warrior jauh lebih promising kalau saya lihat ya, karena dia memiliki kartu seperti Revenge, Shield Block, Belcher, dan juga Death Spread, di mana ini adalah kartu-kartu untuk menahan aggro semuanya. Oh, Revenge. Dan di lain sisi, kartu daripada Badger bukanlah kartu yang sempurna. Kita melihat sini ada dua Master of Battle, serta kita melihat adanya Leroy, bahwa itu adalah kartu yang tidak terlalu bagus untuk dimiliki pada awal-awal game. Ya, dan Badgers memilih untuk tidak membunuh Armor Smith pada turn sebelumnya. Apakah ini permainan yang baik, mengingat Armor Smith bisa menjadi kartu yang cukup annoying bagi deck aggro? Menurut saya akan dibunuh pada turn ini ya oke. Nggak akan menjadi masalah. Dan semua fighter memiliki value yang cukup oke, kan? Walaupun saya nggak suka karena melihat mana curve-nya ya. Ya, tapi melihat kartu lain yang saya mainkan adalah Shielded Minibot dan Hero Power di sini. Mungkin sekali lagi game plan dari Badgers adalah secepatnya menghabisi Control Warrior sebelum bisa terlalu menguasai permainan. Dan di sini memainkan Master of Battle adalah hal yang sangat buruk karena kita tahu ada Death Bite pada tangan Corvinus. Jadi dia akan memainkan kartu Divine Favor. Draw 2 kartu. Karena Divine Favor sebenarnya punya potensi untuk mendapatkan value yang lebih baik lagi. Iya, menurut saya tadi agak sedikit percuma untuk mainkan Divine Favor, tapi ya nggak ada masalah tampaknya. Oh, Kel'Thuzad mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan untuk Badgers apabila nanti Kel'Thuzad dimainkan dengan posisi board pada Corvinus. Masih. Dan di sini saya nggak suka gimana dia membuang Death Badger cuma-cuma dengan hanya untuk mengedraw satu kartu dan menghilangkan Defense Shield. Karena kita tahu Agro Paladin memiliki banyak sekali kartu yang hanya memiliki satu darah. Dan memainkan Death Badger itu bukanlah hal yang bagus. Mungkin tadi memainkan Belcher saja dan End of Turn mungkin itu akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan memproc Death Badger seperti itu. Betul sekali. Dan di sini semakin banyak kartu di board Badgers yang sebenarnya lemah terhadap Death Badger. Goal face, nggak peduli dengan adanya Outlet of Wind. Menurut saya ini sedikit gegabah juga ya, karena kita tahu Outlet of Wind ini bisa membunuh Leper Genom sebenarnya. Tapi Corvinus memilih untuk memaksimalkan draw value dari Outlet of Wind. Oke, mungkin dia memilih itu karena dia memiliki Shield Block 2 biji dan juga sekarang mendapatkan Shield Item. Dia masih merasa sangatlah aman dan draw sangatlah bagus. Draw adalah kartu yang cukup baik. Ya, pada turn ini dengan posisi seperti ini, pada umumnya apabila Warrior masih relatif sehat, maka deck aggro seperti ini akan kesulitan untuk memenangkan permainan. Iya. Apa kita akan melihat Leroy dimainkan turn ini? Atau Master of Battle dan Power? Bukan permainan yang cukup baik memainkan Leroy. Dan tentu Badgers memainkan Master of Battle. Dimana ini akan mengundang Brawl tampaknya ya. Karena dia bisa menggunakan Brawl dan menggunakan Kultas Master, jadi bisa clear board dengan cukup mudah.
Ya, tapi apakah Corvinus akan melakukan draw dengan Aqualad-nya atau dia memilih untuk gambling dan brawl berharap Aqualad-nya yang selamat? Saya rasa draw gak ada masalah di sini karena kita tahu sekali lagi ada brawl dan juga Cruel Taskmaster yang sangatlah mudah untuk clear the board. Dan apabila Corvinus mainkan Revenge kedua ataupun Birdwing, maka itu akan dimainkan tentu saja tanpa ada ragu-ragu. Oke. Ya, brawl. Perfect, right? Ya, di sini tampak Badgers sudah mulai kesulitan. Apakah ada top deck Divine Favor kedua mungkin yang bisa memberikan bahan bakar tambahan untuk Badgers? Tentu saja itu akan jadi top deck sangat luar biasa di Favor kedua, tapi di sini kita melihat bahwa Badgers kita mainkan dua equality. Dua equality ini bukanlah kartu yang sangat bagus untuk dilihat pada deck Aggro Paladin sebenarnya. Karena dia sudah cukup dengan memiliki Iron Big Owl kalau boleh saya bilang. Ini ya akan seakan kalau kita melihat sekilas maka kita lihat bahwa Paladin sudah mulai mengepus keadaan, tapi kalau kita melihat hand dari kedua belah pihak sebenarnya yang memiliki kontrol pada game ini adalah Warrior. Di sini apakah Badgers masih berpikir untuk turn-nya atau saya mengalami error? Badgers sudah mainkan Leroy. Oh, kelihatannya saya harus restart dulu. Dan tentu saja di sini Corvinus masih bisa memainkan banyak kartu seperti Shield Maiden misalnya. Iya, untuk memperpanjang pertandingan, dan armor up mungkin akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan CEO. Dia menggunakan CS Play. Gak ada masalah karena kita tahu bahwa pasti masih akan selamat dengan 16 darah, dan di sini memainkan Wolf Rider teman-temannya. Dan kita melihat banyaknya kartu mati daripada Badger bukanlah hal yang bagus bagi Aggro Paladin karena dia nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Iya. Dan kelihatannya memang akan sangat sulit bagi deck Aggro untuk bisa memenangkan permainan melawan Control Warrior pada late turn seperti ini dengan posisi yang kurang menguntungkan. Sini kita lihat Armor Smith sekali lagi, dan juga Belcher tentu saja akan dibunuh tuh Wolf Rider dengan menggunakan Whelps, mendapatkan satu extra armor. Iya. Dan yang sangat bagus tentu saja hanya akan mendapatkan Belcher akan di silence sini. Dan akankah Badger memilih untuk membunuh Armor Smith? Menurut saya itu pilihan yang jauh lebih bagus untuk membunuh Armor Smith. Oh, tapi Badgers memilih untuk go all face di sini. Oke, ini akan membuahkan regret menurut saya, karena kalau dia tadi membunuh Armor Smith maka Armor Smith akan memberikan 2 armor, tapi kalau dia seperti ini maka Armor Smith akan memberikan jauh lebih banyak armor daripada itu. Ya, minimal 3 armor dengan trading saja. Oke, apakah mainkan Kel'Thuzad adalah hal yang baik di sini? Ya, menurut saya Kel'Thuzad sih nggak apa-ngapain masihan, karena Belcher juga nggak bisa dibunuh, nggak bisa di suicide ya, nggak bisa dibuat bunuh diri. Jadi mungkin mainkan Shield Block akan jauh lebih bagus. Oke, Shield Block di sini. Tapi dengan menempatkan Kel'Thuzad di board maka akan memberikan regeneration pada Cruel Taskmaster, dan kita tahu Badgers juga harus menggunakan equality untuk membunuh Kel'Thuzad. Yep. Di sini Corvinus memilih untuk mainkan Blood of Pain dan juga Splash Belcher. Bukanlah play yang sangatlah optimal, tapi bisa menjaga board untuk mendominasi pertandingan. Ya, di sini seharusnya Badgers akan cukup menyesali tidak membunuh Armor Smith pada draft sebelumnya. Iya, dan equality Consecrate akan dimainkan berarti saja untuk clear board bagi Badgers, tapi tentu saja berikan 5 armor kepada Corvinus. Dengan 5 armor, serta kita tahu di sini bahwa kedua equality sudah hilang, memberikan kesempatan bagi Corvinus untuk memainkan Snitch tanpa peluru.
Ya, sudah sangat berat bagi Badgers untuk bisa membalikkan keadaan ini. Iya, mungkin di sini mainkan Snitch dan juga Fairy War Edge kalau jadi masalah, dan go for face menurut saya. Oke. Karena next turn apabila dia mendapatkan kartu seperti Gromas ataupun Death's Bite, maka itu akan menjadikan Lethal. Oh, tapi Corvinus memilih untuk membunuh Sylvan Recruit, mungkin mengingat bahwa pada posisi ini sudah hampir mustahil bagi Badgers membalikkan keadaan, dan terus Silver Champion hanya akan dijawab dengan Harrison Jones dari Corvinus. Iya. Pokoknya kemenangan daripada Warrior sudah sangat jelas ini ya. Apakah ada kemungkinan bagi Corvinus untuk kalah pada pertandingan seperti ini? Hampir tidak mungkin di sini, kecuali mungkin jika terjadi disconnection atau sejenisnya. Oke, dan Corvinus memilih untuk terus mengontrol bola. Main dengan sangat hati-hati. Divine Reaper bukan top deck di sini. Oh, tidak didapatkan. Blessing of Might nggak akan mengubah kondisi sama sekali. Dan di sini Corvinus yang memerlukan 7 extra damage untuk memenangkan pertandingan. Di mana dia kedua sudah didera oleh Corvinus. Iya, dan dia terbukti sangatlah kuat. Di mana dengan demikian game keempatnya akan dimenangkan oleh Corvinus dengan cukup meyakinkan. Dan apabila Badgers tidak akan set, Corvinus bisa memainkan Brawl dan berharap Bomb bisa membunuh Badgers. Well played. Iya. Oke. Tandingan yang dan cukup permainan cepat dimenangkan oleh Corvinus dengan skor 3-1. Saya rasa ini kedua pemain juga karena ini adalah region turnamen, saya rasa mereka juga mungkin lebih take it easy mungkin ya. Kita melihat tadi ada beberapa pilihan yang mungkin kurang tepat, yang lebih banyak gambling seperti itu. Mungkin juga karena Badger kita tahu dia masih belum terlalu berpengalaman banyak pada tandingan turnamen. Ini pengalaman pertama dan bisa masuk ke final, udah achievement yang luar biasa. Betul sekali, ini hasil yang sangat bagus untuk Badgers untuk bisa menduduki posisi kedua pada Regional Tournament di Season 3 Gamers Asia. Iya. Dan selamat bagi Corvinus tuh udah memenangkan pertandingan malam ini. Tentu saja Corvinus ini akan mendapatkan hadiah sebanyak 4 packs untuk menjuarai 1, dan hadiah bisa didapatkan dengan cara mengkontak Farando Prakoso, yaitu admin daripada Hearthstone Indonesia. Ya, tampaknya sudah tidak ada lagi. Ini adalah match pertandingan pada malam hari ini, dan ya, tampaknya kita akan tutup sepertinya aja ya, Amphobia. Oke. Dan terima kasih untuk kedua pemain dan juga para penonton yang sudah menemani kami di sini. Dan oke, tampaknya itu saja. Mungkin besok kita akan kembali karena besok adalah hari Sabtu. Besok kami akan kembali untuk mengcasting pertandingan Liga Indonesia, terutama untuk Serie A ya. Dimana saya sendiri juga akan bertanding melawan Amphobia. Mungkin itu tidak akan di casting, tapi masih banyak pertandingan lain yang seru yang tersedia akan kami casting. Jadi jangan lewatkan. Juga pertandingan-pertandingan Liga A Indonesia akan terus di casting oleh saya Nyunyek, dan juga mungkin Amphobia sebagai second caster sebenarnya bisa dikatakan, karena keterbatasan internet daripada Indonesia menyebabkan hanya sedikit pemain yang bisa membantu dalam acara casting seperti ini. Ya, apabila ada dari rekan-rekan yang menonton di sini yang tertarik untuk ikut menjadi co-caster, bisa kontak Nyunyek atau Andreas Aditya Hermawan via Facebook. Iya, tentu saja. Karena kita juga masih recruiting. Selama ini kita masih kekurangan co-caster ya. Jadi apabila Anda tertarik dan juga memiliki kemampuan juga, mungkin mau dites atau segala macam, bisa kontak saya langsung dari lewat Battle.net ataupun melalui Facebook. Nggak usah malu-malu, kita akan cobalah, kita sebagai satu komunitas kita bisa berkembang bersama. Dan di sini ada pertanyaan dari Yosio Kawar, tanya Nyi versus Amo kapan? Ya, besok, tapi kita jamnya tampaknya malam ya, Amo ya. Ya, kelihatannya mungkin midnight. Ya, mungkin sekitar midnight macam itu ya. Jadi ya, besok akan kita update juga, apapun ada pertandingan apapun kita akan post di Facebook, jadi nantikan saja. Kita nggak akan kemana-mana. Dan juga masih banyak pertandingan lain Liga A. Mungkin besok akan ada sekitar 4 pertandingan
dimana saya pun nggak tahu bahwa itu akan semakan di cash atau enggak. Oke, tampaknya sampai sini dulu aja ya, Hamo. Oke. Saya akan tutup streamnya untuk malam pada hari ini. Sekali lagi selamat untuk Corvinus yang sudah memenangkan ranking untuk ini pada malam hari ini atas Badger, dan juga selamat pada Badger mendapatkan runner up. Saja ini achievement yang luar biasa bagi kedua belah pemain. Dan saya mohon pamit dulu untuk pada malam hari ini. Saya Nyek dengan Amphibia itu saja. Dan besok kita akan kembali lagi. Oke? Good night dan salam.